قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Bila beristihad seorang hakim, maka dia benar dalam istihadnya, baginya 2 pahala. Kalau dia istihad kemudian dia keliru, baginya 1 pahala. Jadi Syukairi ini tidak berjalan di jalannya para ulama. Para ulama itu mereka ini memang kadang-kadang terjadi beda pendapat juga. Tetapi mereka tidak menyesatkan orang lain. Tidak menganggap sesat orang yang bertentangan dengan dia. Karena para ulama itu punya pemikiran sebagaimana arahan hadis Nabi itu. Kalau seorang hakim itu beristihad, kemudian dia benar, maka dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Ya, dalam agama itu ada perkara yang memang sudah pasti. Ya. Yang ini tentu orang tidak boleh berbeda pendapat. Zina haram itu sudah pasti, nggak boleh orang berbeda pendapat. Riba itu haram, itu orang tidak boleh berbeda pendapat. Tapi ada perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, bukan pasti. Sehingga para ulama kadang-kadang berbeda pendapat. Menurut pendapat saya, dengan dalil ini, dalil ini, dalil ini, dalil ini, maka inilah keputusan hukum yang paling mendekati kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang menentang dia, dia tidak mengatakan kemudian sesat, tidak. Maafkan ya kawan. Dalam urusan sholat, urusan zakat, puasa, banyak khilafiyat antara para ulama. Mazhab 4 itu banyak perbedaan pendapat juga. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, banyak perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i itu. Orang-orang Syafi'iyah sendiri. Ya. Bagaimana kamu belajar itu ke Syekh Husain. Ya. Nanti fatwanya Ibnu Hajar dengan fatwanya Romli berbeda. Ya. Ini fatwanya Imam Nawawi dengan fatwanya Rafi'i berbeda. Padahal sama-sama pengikuti mazhab Syafi'i. Tapi tidak pernah ulama itu mengatakan yang berbeda dengan saya berarti sesat, tidak ada. Kecuali pendapat-pendapat yang memang sudah tadi itu wadih, pasti. Sampai pendapat-pendapat yang dianggap satu kekeliruan, muqabilus sahih itu dalam fikih itu. Maka para ulama itu mengatakan ini adalah kekeliruan, tidak mengatakan kesesatan. As-sahih kaza, as-sahih kaza dalam kitab ini kan banyak. Wa muqabilus sahih, diddu sahih khata. Wa ma'a dzalik ma qalu hadza dhalal. La, hadza khata, ma qala hadza dhalal. Mahfum ya, kawan? Ya, tapi kalau orang-orang Wahabi ini enggak. Bukan hadza khata, hadza dhalal. Hadza syirak, hadza bid'ah. Nah, ini akhirnya menjadikan kekacauan kepada umat. Jadi seolah-olah yang berhak memahami agama itu saya sendiri. Kamu harus ikut saya. Loh, kamu itu apa nabi apa? Ya. Maka sering saya mengatakan sama orang-orang Wahabi itu, loh kamu itu nabi apa bagaimana? Kok orang tidak boleh beda pendapat sama kamu? Termasuk mereka ini punya pendapat yang masyhur.
yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, itu kan kesimpulan kamu. Kenapa kalau orang itu berbeda pendapat dengan kamu, kok terus kamu katakan sesat? Sedangkan Nabi sendiri tidak pernah bicara rububiyah, uluhiyah. Jadi kitab ini untuk meredakan ya, dan meluruskan pemikiran-pemikiran orang-orang yang ekstrim itu. Khilafiyah itu sudah terjadi sejak zaman sahabat, ya. Tapi tidak saling menyesatkan, saling membid'ahkan, itu tidak. Jadi memang cara berpikir semacam ini untuk orang awam tuh cepat itu, nggak usah panjang-panjang dipikir itu. Sehingga seolah-olah ini sudah menyelesaikan seluruh masalah. Padahal nanti kalau disuruh praktekkan, dia bingung sendiri. Dia akan kebingungan sendiri. Karena mereka ini juga banyak punya istilah-istilah baru, punya amalan-amalan baru juga kalau diteliti itu. Walakinnahu tadhahama fi nufusihim. Tetapi mereka ini telah menjadi besar dalam hati mereka. Wa ra'annahu min kubaril mujtahidin, dan mereka berpendapat bahwa mereka ini termasuk mujtahid-mujtahid besar. Wa hasibu, dan mereka menyangka an-nabi tatimu indallah jalalatu syakhsiyatihim. Dan mereka menyangka bahwa dengan cara ini sempurna di sisi Allah keagungan kepribadian mereka. Wahya jawfa, sedangkan kepribadian mereka itu kosong, kabtablin farik, seperti drum yang kosong, yufarqa'u yang dipukul. Walakin kama yuqal, tapi sebagaimana yang dikatakan, likulli saqitatin laqitah, setiap yang jatuh ada yang mengambil. Ini ungkapan bahasa Arab, likulli saqitatin laqitah. Peribahasa Arab, setiap yang jatuh ada yang ngambil. Ini ada orang panen, maka banyak apa itu padi-padi yang jelek-jelek tidak diambil oleh pemilik sawah itu. Maka ada orang-orang miskin datang ke sawah ngasak, ngerti ngasak, ngambilin apa itu padi-padi yang jelek-jelek tadi diambili. Kemudian yang ngasak ini setelah dikumpulkan banyak jadi satu karung, maka dipikullah karung ini. Maka di tengah jalan itu ada yang pececeran. Karung tadi ada yang apa itu padi yang jelek tadi yang bercecer di jalan. Maka ada ayam datang, maka diambil juga itu yang pececeran tadi itu. Sama ayam itu dimakan. Ya. Kemudian setelah masuk di perut ayam itu jadi telek. Ya. Maka setelah jadi telek itu ada juga binatang lain yang makan telek tadi itu. Ngerti kan? Jadi maksudnya itu barang yang sudah jelek, paling jelek, jeleknya jelek, itu pun ya ada yang ngambil itu ada. Yang ngambil itu ada. Bukan kalau jelek itu nggak ada yang ngambil, enggak. Yang jelek itu pun ya mesti ada yang ngambil juga. Sebagaimana yang baik itu ada yang ngambil, yang paling jelek yang sudah keresekan, nah, itu pun diambil orang juga. Di tempat-tempat sampah itu sekarang Masya Allah banyak yang ngambilin. Nah begitu juga maksudnya, sebetulnya pendapat-pendapat mereka itu sebenarnya pendapat yang tidak bermutu sama sekali. Tetapi ya ada yang nerima itu ada saja. Likulli saqitatin laqitah, miman, yaitu orang yatba'u kulla naqit, yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Fakafirun melamal, banyak dari orang awam, yaghurruhum, telah menipu mereka, barujuha ulail ladina,
bahroj, ya. Gemuruhnya mereka itu. Bahroja. Bahroja itu ya suara-suara keras. Telah menipu mereka suara kerasnya mereka itu, orang-orang itu. Yuwarowijuna, mereka menjajakan akwalahum. Yurawij mayok nih akwalahum, pendapat-pendapat mereka. Bizami annahum wahdahum alal haq, dengan sangkaan bahwa mereka sajalah yang atas kebenaran. Wa mutaba'ati sunnah, dan mengikuti sunnah. Wa yad'abun, dan mereka terus-menerus ala nasri dzalik, untuk menyebarkan demikian. Indaman la ilma lahu, kepada orang yang tidak ada ilmu baginya. Paham enggak? Jadi ini kata-kata ini sebetulnya itu sudah itulah lazim gitulah. Dalam bahasa apa saja. Dalam bahasa apa saja. Sering kita mengatakan, wah sekarang itu umat Islam dalam kemerosotan. Ya, tapi yang dimaksud ya sebagian umat Islam itu, tidak semua. Yang tidak merosot juga ada, makanya gitu kan. Walaupun kita mengatakan sekarang ini umat Islam dalam kemerosotan, bukan kok berarti semuanya. Ya ada aja orang yang meningkat itu. Kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam tuh banyak salahnya. Ya tentu yang dimaksud bukan para nabi ya nggak banyak salahnya. Jadi lafaz-lafaz umum digunakan untuk maksud-maksud khusus itu sudah biasa dalam bahasa. Sampai dalam bahasa apa saja, bukan bahasa Arab saja. Maaf ya, Wan? Jadi kalau orang berpegang dengan kata-kata kullu muhdatsatin bid'ah itu untuk setiap yang baru dikatakan bid'ah, nah itu adalah orang yang tidak ngerti bahasa sebetulnya.